Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan membahas berbagai macam makanan ikan cupang yang penuh gizi. Memberikan makanan yang baik untuk akan mempercepat proses pertumbuhannya, serta akan membuat badannya selalu sehat dan cepat besar. Makanan untuk ikan cupang sangat banyak jenisnya, karena cupang merupakan hewan yang tidak rewel dalam urusan adaptasi. Makanannya juga cukup mudah didapatkan dengan harga yang murah. Nah, berikut adalah beberapa jenis pakan yang bagus untuk ikan cupang sobat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Yang pertama, kutu air. Kutu air merupakan makanan favorit bagi anak ikan cupang atau burayak. Burayak yang berusia 3 hari biasanya mulai memakan kutu air yang bergerak-gerak di air. Namun, kutu air ini tidak mempercepat pertumbuhan mereka karena kandungan lemaknya hanya sedikit. Meskipun begitu, kutu air dianggap memiliki khasiat untuk memperkuat tulang dan juga mempercantik warna ikan cupang sobat. Maka dari itu, cupang yang sudah dewasa juga sangat menyukai hewan yang satu ini. Yang kedua, jentik nyamuk. Jentik nyamuk atau yang biasa disebut cup merupakan makanan yang sangat baik bagi ikan cupang. Jentik nyamuk juga sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Berikanlah jentik yang masih berupa larva dengan ciri-ciri seperti berdiri terbalik di permukaan air. Usahakan untuk tidak memberikan jentik yang sudah menjadi kepompong, karena dapat menyebabkan perut ikan cupang sobat membuncit dan membuatnya sakit hingga mengakibatkan kematian. Yang ketiga, cacing sutra. Makanan selanjutnya yang cocok untuk ikan cupang adalah cacing sutra. Sobat bisa membelinya di pedagang cupang dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Cacing sutra ini juga sangat bagus untuk pertumbuhan cupang, agar bisa mencapai bentuk tubuh sempurna dalam waktu yang cepat. Sobat memberikannya kepada ikan cupang, sebaiknya bersihkan terlebih dahulu dengan air bersih karena kotoran yang menempel pada cacing ini bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi ikan cupang sobat. Yang keempat, cacing darah. Meskipun disebut cacing, namun cacing darah atau bollworm ini sebenarnya adalah larva nyamuk Chronomus sp. Cacing ini biasanya banyak dijual oleh pedagang ikan setelah dibekukan. Selain itu, ada juga yang menjualnya setelah dikeringkan. Cacing darah ini sebenarnya tidak terlalu memiliki banyak protein, sehingga tidak cocok untuk dijadikan makanan sehari-hari untuk ikan cupang. Selain itu, cupang juga biasanya kurang tertarik dengan bloodworm ini, terutama yang sudah dikeringkan. Maka dari itu, jadikanlah bloodworm ini hanya sebagai makanan alternatif saja di saat sobat tidak memiliki makanan lainnya. Satu hal lagi yang harus menjadi catatan, jika sobat berencana untuk menyimpan bloodworm beku, maka jangan menyimpannya lebih dari 6 bulan. Pasalnya, setelah 6 bulan, kualitas bloodworm akan menurun dan bisa menimbulkan penyakit jika dimakan oleh ikan cupang. Yang kelima, microworms. Makanan lainnya yang sangat cocok untuk burayak cupang adalah microworms. Disebut mikro karena memang ukurannya yang sangat kecil, berkisar antara 0,5 hingga 2 mm. Gerak-geriknya yang lincah biasanya akan mengundang perhatian burayak untuk memakannya. Microworms ini juga sangat mudah untuk dibudidayakan. Sobat hanya tinggal membeli bibit microworms, kemudian masukkan ke dalam toples. Untuk makanannya, sobat hanya tinggal menaruh roti tawar atau oatmeal. Toples yang berisi microworms tersebut harus disimpan dalam suhu sekitar 26 derajat Celcius. Jika suhunya kurang dari itu, maka biasanya perkembangbiakannya tidak terlalu besar dan kualitasnya juga kurang baik. Yang keenam, Artemia. Artemia merupakan sejenis udang kecil yang biasa diberikan kepada burayak ikan cupang. Artemia biasa dijadikan sebagai bahan makanan alternatif jika sobat kesulitan untuk menemukan bahan makanan lainnya.
Artemia yang diberikan kepada ikan cupang adalah artemia yang baru menetas. Artemia tersebut hanya memiliki ukuran sekitar 0,4 mm, sehingga mudah untuk dikonsumsi ikan. Karena artemia ini berasal dari laut, pastikan sobat membersihkannya terlebih dahulu agar kadar garamnya berkurang. Yang ketujuh, kuning telur. Kuning telur juga dapat dijadikan alternatif untuk makanan anak cupang ataupun ikan cupang yang sudah dewasa. Sobat hanya tinggal mengukus kuning telur tersebut hingga matang, kemudian berikan kepada ikan cupang sedikit demi sedikit. Namun ingat, jangan terlalu sering memberikan kuning telur karena bisa mengotori air dan mengganggu kesehatan ikan. Yang kedelapan, vinegar ales. Vinegar ale merupakan sejenis belut yang biasa bergerak-gerak di atas permukaan air. Akan tetapi, belut ini memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Sama halnya seperti microworms, vinegar ales juga sangat cocok untuk berayak ikan. Vinegar ales dapat dibudidayakan dengan bantuan apel dan cuka apel. Yang kesembilan, burayak gupi. Jika sobat memelihara cupang giant, maka burayak atau anak ikan gupi dapat juga dijadikan sebagai makanannya. Konon burayak gupi dapat membuat proses pertumbuhan cupang giant menjadi lebih cepat. Sobat tidak perlu repot dengan cara membuat makanan ikan cupang yang satu ini, karena sobat juga dapat membudidayakannya sendiri, karena gupi termasuk ikan yang rajin bereproduksi. Ikan gupi biasanya beranak 2 minggu sekali, dengan jumlah anaknya mencapai 20 ekor. Yang ke-10, Dapia magna. Hewan air yang satu ini umum dikenal oleh pembudidaya ikan hias ataupun hobis dengan sebutan kutu air raksasa. Dapia magna pun berbeda dengan pakan alami biasanya yang didapatkan dari kolam-kolam ataupun sungai yang tercemar, seperti cacing sutra, kutu air, hingga juga jentik nyamuk. Dapia magna ini lebih steril karena bisa dikultur untuk memperolehnya. Alhasil, penggunaan pakan Dapia magna untuk ikan juga menyebabkan ikan bebas dari penyakit. Nah, itulah dia berbagai makanan ikan cupang yang bisa sobat berikan kepada cupang yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil. Berikanlah makan secara teratur agar ikan cupang kesayangan sobat tetap sehat dan terbebas dari penyakit. Bukan hanya membuat cupang bugar, tetapi juga agar warnanya bagus dan menarik. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.